Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salaman wa salatan ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat, ikhwan dan akhwat Zawiyah Ar-Raudhah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan tentang ringkasan dari dakwah misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kurang lebih 23 tahun beliau berdakwah dan mengajarkan agama ini, di mana ringkasan ini yang meringkas bukan saya, akan tetapi malaikat Jibril alaihissalam, di mana setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji wada, haji perpisahan, kemudian malaikat Jibril datang menyerupai manusia dengan pakaian putih bersih dan juga rambut hitam yang mengkilap, di mana para sahabat ketika itu tidak ada yang mengenali beliau siapa orang ini, yaitu orang baru yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bersimpuh di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menanyakan 4 hal, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah ringkasan dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan malaikat Jibril ingin mengajarkan kepada para sahabat yang hadir ketika itu untuk memahami tentang agama Islam ini. Pertanyaan pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akhbirni anil Islam, sampaikan kepadaku tentang Islam. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan rukun Islam, yaitu Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu tiada Tuhan selain Allah dan Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, melaksanakan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika mampu. Artinya rukun Islam. Jadi pertanyaan pertama malaikat Jibril adalah pertanyaan tentang Islam dan dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rukun Islam yang 5. Artinya rukun Islam yang 5 ini adalah pondasi dasar dari agama Islam. Salah satu pilar dari pilar-pilar yang nanti akan ditanyakan kembali oleh malaikat Jibril. Kemudian pertanyaan yang kedua, malaikat Jibril bertanya, fa akhbirni anil iman, dan sampaikan kepadaku tentang iman. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab suci, yaitu kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada para nabi, hingga beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Artinya ada 6 pondasi dasar keimanan. Ini adalah pilar yang kedua. Malaikat Jibril sudah menanyakan 2 hal. Artinya keimanan, pilar keimanan itu dibangun di atas 6 pondasi. Kalau ada yang menguranginya 1, maka dia sudah keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam. Ketika dia mengatakan lebih dari 6 atau 7 misalkan ditambah, gitu kan, maka dia tetap sebagai muslim karena hanya menambahi saja, tapi dia termasuk golongan yang sesat. Itu karena menambahkan keimanan. Kesesatannya di mana? Kesesatannya ketika ada orang yang tidak beriman kepada tambahan rukun iman yang dia tambahkan, artinya kafir dong menurut dia. Tapi tidak menurut kita. Gitu. Maka ini adalah kesesatan dari orang-orang yang menambahkan, golongan-golongan yang menambahkan rukun-rukun keimanan. Gitu. Misalkan beriman terakhir kepada takdir, baik itu takdir baik dan takdir buruk dari Allah Subhanahu Wa Taala, ditambah yang ke-7, beriman kepada Imam Mahdi misalkan. Ya, ini artinya beriman kepada Imam Mahdi itu tidak ada dalam rukun agama kita. Artinya kalau tidak beriman ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah, meskipun dia salahnya apa? Salahnya dia tidak mengetahui riwayat-riwayat yang sahih yang menceritakan tentang hal tersebut. Kemudian ini adalah pertanyaan yang kedua dari malaikat Jibril, dan kemudian malaikat Jibril menanyakan kembali tentang perkara yang ketiga, yaitu pilar yang ketiga. Fa akhbirni anil ihsan, sampaikan kepadaku tentang ihsan.
Apa itu ihsan? Kemudian Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kau melihatnya. Kenapa Rasulullah menggunakan redaksi seakan-akan? Karena dari Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir yang hidup di muka bumi ini di hari kiamat, tidak ada yang pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala selain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan itu ketika Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj. Maka tidak ada yang sampai seperti makomnya, kedudukannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau ada orang mengatakan dia sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mustahil. Mukjizatnya Rasulullah terjadi kembali. Isra Mi'raj itu mustahil. Itu hanya untuk Rasulullah, khusus untuk Rasulullah. Maka kalau kita mengetahui mukjizat itu ada beberapa pembagian, klasifikasi. Salah satunya adalah mukjizat yang hanya dirasakan oleh Rasulullah, tidak diketahui oleh para sahabat. Kan? Itu apa? Isra Mi'raj. Sahabat hanya mendengarkan cerita tapi tidak merasakan. Yang merasakan hanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil jika ada di masa sekarang atau di masa yang akan datang itu orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu mustahil. Karena pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala insya Allah kelak di akhirat. Karena kita yang tidak abadi ini mustahil dapat melihat yang abadi. Tapi setelah kita diabadikan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah, maka yang abadi akan dapat melihat yang abadi karena sudah keluar dari aturan-aturan ketidakabadian kita. Ini ihsan. Ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu, jika kamu tidak melihatnya, fa innahu yaraka. Nah, ini sudah pasti. Allah melihat kita, melihat lahir, melihat batin kita. Maka kemudian ini adalah pilar yang ketiga dari agama kita. Ringkasan yang ketiga dari agama kita menurut malaikat Jibril dan jawabannya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di sini para ulama mengatakan ini adalah ilmu akhlak. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Atau kemudian dibahasakan lain dengan tasawuf. Nah, jadi 3 pilar ini yang mencontohkannya paling sempurna dan tidak ada yang lebih sempurna lagi siapa? Hanya Rasulullah. Yang mencontohkan Islam sempurna Rasulullah. Yang mencontohkan iman sempurna Rasulullah. Yang mencontohkan ihsan sempurna Rasulullah. Dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan salah satunya. Misalnya Rasulullah sudah sampai ke ihsan yang tinggi, kemudian beliau meninggalkan syariat, tidak pernah. Toh Rasulullah masih sholat, kaki beliau masih bengkak. Sampai bengkak karena sholat. Afa akuna abdan syakura, kata Rasulullah. Maka di sini mustahil. Jadi kalau ingin mencontoh contoh perfect dari 3 elemen tadi, itu hanya siapa? Hanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita berislam, beriman dan berihsan mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian pertanyaan terakhir dari malaikat Jibril adalah fa akhbirni anis saah. Sampaikan kepadaku kapan itu hari kiamat. Ini pertanyaan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Apakah kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membocorkan bahwa hari kiamat itu terjadi pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012? Kan tidak. Rasulullah merahasiakan. Apa yang dijawab Rasulullah? Jawaban Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentangnya lebih mengetahui dari yang bertanya. Artinya Rasulullah merahasiakan hari kiamat itu terjadinya kapan. Kemudian Rasulullah menyebutkan tanda-tandanya. Rasulullah menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Kan? Maka di masa sekarang kalau ada yang menyebutkan, memastikan bahwa hari kiamat itu datang tanggal sekian, sebentar lagi begini begitu, itu orang tersebut tidak beradab kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimana mungkin Rasulullah merahasiakan sedangkan orang ini membocorkan?
Bagaimana dia membocorkan sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah dan dirahasiakan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya dia dengan membocorkan hal tersebut, artinya dia sudah tidak mengikuti Rasulullah. Kalau sudah tidak mengikuti Rasulullah, bagaimana kita bisa membenarkan? Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk istiqomah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berislam, dalam beriman, dan dalam berihsan. Dan semoga kemampuan tersebut terus bertambah istiqomah hingga kita kelak dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia insyaallah sebelum di akhirat. Wallahu wa rasuluhu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.